Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Farlupi. Saya merupakan mahasiswa alih kredit profesi kebidanan dan dari Universitas Kusuma Husada Surakarta dengan NIM RP 251009. Pada kesempatan ini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang perawatan bayi baru lahir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ibu. Minta tolong bukunya saya minta ya. Baik Ibu, selamat siang Bu. Perkenalkan saya Bidan Upi. Ini saya yang jaga di PMB ini Ibu. Nah, Ibu ini saya cek dulu bukunya ya. Ini saya baru jaga sih, jadi saya cek dulu. Ibu namanya Nyonya MG, ini bener. Umurnya 25 tahun. Ibu baru melahirkan kemarin ya Bu? Lahirnya normal. Ini anak pertama? Anak pertama Bu. Dan bayinya sehat dari hasil ini bayinya sehat. Terus kulitnya juga merah kemarin, tonus ototnya baik, berat badannya juga normal 3,3, kemudian panjang badannya juga normal 48 dengan suhu badan 36 derajat Celcius. Ibu ada keluhan ini? Bu, saya itu ini anak pertama. Oh, anak pertama Jadi karena orang tua jauh, saya bingung rawatnya. Gimana ya caranya ya Bu? Oh, jadi ibu keluhannya ingin tahu cara merawat bayi. Oh, baik. Kalau begitu saya akan melakukan KIE atau edukasi cara melakukan perawatan pada bayi. Berkenan Ibu? Ibu sudah siap? Nanti soalnya saya akan agak panjang, jadi silakan duduknya yang nyaman dulu. Baik Ibu, saya sebelumnya izin cuci tangan dulu ya. Cuci tangan dulu. Baik, saya sudah selesai cuci tangan. Ibu, ini saya akan menerangkan tentang cara perawatan bayi pada bayi baru lahir. Tujuannya nanti adalah agar ibu nanti dapat memberikan ASI, kemudian agar ibu dapat menjaga kebersihan dan kehangatan bayi. Kemudian juga nanti akan menjelaskan tentang posisi tidur bayi. Juga akan menjelaskan tentang perawatan tali pusat pada bayi, juga perawatan yang lain-lain ya. Nanti akan saya langsung jelaskan. Nah Bu, untuk pemberian ASI ya, Ibu sudah tahu nggih makanan terbaik pada bayi itu apa Bu? ASI. Nah, ASInya itu diberikan selama 6 bulan Bu, nggak boleh dikasih makanan yang lain. Itu namanya ASI eksklusif. Jadi kalau nanti mbahnya ngasih pisang atau madu jangan boleh. Iya, kadang mbahnya kayak gitu ya Bu. Itu nggak boleh Kerupuk nggak boleh Kemudian kalau memberikan ASI itu sesuai dengan keinginan bayi. Istilahnya itu ngekjel gitu. Nah, minimal 8 kali sehari. Dikasih waktu ya Bu? Ya, minimal ya. Jadi minimal berarti bisa minimal. lebih banyak ya Bu? Iya, betul. Kemudian susui bayi sesering mungkin ya. Tujuannya supaya ASInya itu banyak Bu, supaya produksinya itu banyak, mencukupi kebutuhan bayi. Kemudian Ibu tahu sudah pernah mendengar kata kolostrum? Pernah sih Bu bidannya waktu lahiran bilang gitu. Kolostrum ya. Katanya anak saya dapat kolostrum gitu Ya. waktu lahiran. Baik, itu adalah susu yang pertama keluar dari ibunya, dan itu isinya adalah zat bergizi yang salah satunya untuk melindungi ibu dari penyakit. Kekebalan tubuhnya banyak di situ. Baik, yang kedua Bu, nanti saya jelaskan untuk cara menjaga kebersihan dan memberikan kehangatan pada bayi. Itu yang pertama Bu. Jadi ibu harus menjaga kontak kulit dengan bayi supaya hangat. Jadi bayinya dipeluk, digendong atau pokoknya kontak kulit dengan ibu bayi itu harus terjaga ya. Kemudian ibu harus memastikan bayinya itu di tempat yang hangat dan kering. Jangan
diletakkan dekat jendela, dekat pintu, karena kan kalau jendela kan ada angin, ada apa gitu. Oh iya Ibu. Ya. Terus kemudian juga harus memakaikan pakaian yang lembut, pakaiannya lembut, hangat, kering dan bersih. Jika perlu nanti dikasih tutup kepala, sarung tangan, kaos kaki. Sudah punya semuanya. Sudah. Ya. Ada. Belum pakai ya Dek, ini kakinya masih kelihatan. Ya, itu kita tanyain nggak Bapak? Oh iya ya. Nah, kemudian ganti popok dan selimut sesuai dengan keperluan. Kalau misalnya basah ganti gitu. Harus sering ngecek ya. Kemudian telapak kaki bayi itu sering diraba. Kalau misalnya teraba dingin itu, misalnya kakinya dingin itu bisa pakai tangan kita, kontak kulit ya, tadi kontak kulit, usap-usap ya, biar hangat. Ya, atau misalnya ditambah dengan selimut ya. Baik. Untuk ruangan tetap harus jaga kesehatan ya Bu. Ruangan. Kemudian untuk posisi tidur bayi Bu. Jadi kalau bayi itu tidur dengan ibunya ya Bu ya. Sami kulo kali Jangan terpisah. Nggih. Jangan terpisah. Untuk memudahkan menyusui sesuai dengan keinginan. Kemudian kalau bisa ini kelambu. Oh iya. Biar nyamuknya enggak itu, nggih. Iya. Ya, posisi yang Banyak baik nyamuk. itu tidurnya telentang atau miring. Ya, jadi kalau untuk bayi tidak dianjurkan tidurnya tengkurap. Oh iya, belum bisa ini ya Bu. Ya, kalau nggak tengkurap bisa membahayakan pernafasan bayinya. Kemudian untuk perawatan tali pusat pada ibu harus mencuci tangan sebelum dan sesudah merawat bayinya. Kemudian bersihkan tali pusat ya, dengan kapas yang dibasahi alkohol 70% jika masih ada sisa darah. Tapi kalau misalnya enggak, pakai ini aja, pakai kapas kering, bersih gitu. Kemudian pastikan tali pusat tetap kering, tidak tertutup oleh popok. Kemudian jika ada tanda infeksi, merah, bau atau nanah, segera dibawa periksa. Oh iya. Kemudian untuk kulit dan rambut gunakan pelembab bayi Bu. Ya, kemudian sisir juga harus yang lembut. Terus kemudian amati Bu, kalau misalnya di kulitnya itu ada kayak bercak-bercak merah atau kayak zaman dulu tuh bilangnya biang keringat ya. Nah, itu harus sering dicek. Nah, untuk pemeriksaan kesehatan sehari-hari Bu, nanti yang diperhatikan ini suhu tubuh bayinya, nanti dipegang kalau misalnya panas atau dingin, itu harus segera diperiksakan atau hubungi bu bidannya, nanti kan dikasih nomor kontak bu bidannya. Kemudian mengamati perilaku bayi Bu, misalnya apakah bayinya itu menyusui dengan baik, bisa menyusu atau tidak, aktif atau tidak, bayinya nangisnya itu normal atau tidak, misalnya nantinya melengking atau misalnya merintih, kayak gitu harus dilaporkan ke bu bidan. Kemudian juga harus dipantau buang air kecilnya atau pipisnya. Pipisnya itu normalnya 6-8 kali sehari. Kemudian kalau misalnya ibu juga ini kan udah punya buku ya Bu ya. Nanti buku ini juga untuk mencatat perkembangan, jadi berat badan, panjang, lingkar kepala dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ini adalah stimulasi dan kontak. Jadi ibu melakukan kontak kulit ke kulit dengan ibu dan ayah ya. Jadi untuk merangsang perkembangan juga. Kemudian ajak bayinya itu bicara, digeluai ya. Jadi jangan kalau merawat bayi jangan sambil diam, tapi harus diajak kayak ngomong, ngobrol gitu ya. Kemudian sering ditepuk-tepuk lembut kaki atau tangannya untuk merangsang atau menstimulasi kontak. Kemudian ibu juga harus sering ngajak senyum, terus kemudian bermain dengan suara yang lembut. Bisa Bu seperti itu? Oke, saya coba ya. Sekarang sudah nggak bingung lagi cara merawat bayi? Dikasih tahu bu bidan ya. Nah sebenarnya Bu, di buku ini juga sudah cukup lengkap sih untuk perawatan bayi, ada stimulasinya juga. Jadi ibu harus sering-sering membaca buku ini. Oh iya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ya Bu, Cukup, nanti saya tak baca bukunya. Oke, baik. Kalau begitu saya akhiri untuk edukasi hari ini.
dulu Ibu. Gitu. Ini bukunya saya kembalikan. Terima kasih, Bu. Oke, monggo. Oke. Baik, demikian tadi adalah KIE pada perawatan bayi sehari-hari. Saya bacakan untuk soalnya. Ini adalah Nyonya S, Nyonya M untuk data subjektifnya. Nyonya M umur 25 tahun, melahirkan bayi perempuan 1 hari yang lalu secara spontan, mengatakan belum pernah melakukan perawatan bayi sebelumnya. KU-nya baik, menangis kuat, warna kulit kemerahan, kemudian tonus ototnya baik, berat badan 3,3, panjang badan 48, suhu badannya 36 derajat Celcius. Kemudian untuk asesmennya, Nyonya M umur 25 tahun, P1 A0, primipara, kurang pengetahuan KIE tentang perawatan bayi. Kemudian untuk planningnya menjelaskan kepada ibu tentang ASI eksklusif, menjelaskan cara menjaga kebersihan pada dan kehangatan bayi. Ibu sudah menerima penjelasan dengan